Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilyas Robiul Ula. NIM saya 1192020-154 dan saya dari kelas 3D PAI. Daerah saya dari Bandung. Saya Muhammad Dwi Raihan, NIM 11920202141 dari kelas PAI 3D dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurnia dengan nomor NIM 11920202173 kelas 3D. Saya berasal dari Kota Bekasi. Inilah di sini saya akan menerangkan tentang pengertian dan asbabun nuzul ayat-ayat yang saya akan terangkan. Yang pertama yakni pengertian dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan secara bahasa adalah lawan kata dari bodoh atau jahil. Sedangkan secara istilah berarti sesuatu yang dengannya akan tersingkaplah segala hakikat yang secara sempurna. Nah, secara istilah syar'i, pengertian ilmu adalah ilmu yang sesuai dengan amal, baik amalan hati, lisan maupun anggota badan, dan sesuai dengan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Menurut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, ilmu pengetahuan ini adalah seseorang yang sebelumnya tidak tahu akan sesuatu menjadi tahu dengan adanya ilmu. Sesuatu yang dari sebelumnya buruk karena ilmu menjadi lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul, ayat-ayat yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Yang pertama ada Quran surat At-Taubah ayat 122. Pada waktu itu ada orang-orang yang berangkat ke medan perang. Mereka tidak berangkat perang karena sibuk mengajarkan agama kepada kaumnya di daerah Baduy atau daerah pedalaman. Kemudian turunlah surat ini yang menjawab komentar orang-orang munafik tersebut. Jadi ada orang-orang yang tidak berangkat ke medan perang dikarenakan adanya kewajiban untuk mengajarkan agama kepada kaum di daerah pedalaman atau di daerah kaum Baduy, dan maka turunlah ayat ini yang menjawab komentar orang-orang munafik tersebut, bahwasanya berkomentar tentang orang-orang yang tidak berangkat ke medan perang. Yang kedua di sini ada Quran surat Al-Alaq 1-5. Yakni pada saat Nabi Muhammad SAW berdiam diri untuk berkholwat di dalam Gua Hiro. Kemudian malaikat Jibril mendatangi beliau dalam Gua Hiro tersebut. Malaikat Jibril berkata, "Iqra," yang berartikan bacalah. Beliau menjawab, "Aku tidak pandai membaca." Malaikat Jibril itu mendekap beliau sehingga beliau merasa kepayahan. Kemudian malaikat itu berkata, "Kembali, bacalah." Beliau menjawab lagi, "Aku tidak bisa membaca." Setelah 3 kali beliau menjawab seperti itu, malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq 1-5. Jadi asbabun nuzul Al-Alaq ini dari ayat 1-5 terjadi di dalam Gua Hiro ketika Nabi Muhammad SAW berdiam diri di dalam Gua Hiro untuk berkholwat. Malaikat itu menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca, tapi Nabi Muhammad SAW menjawabnya dengan, "Aku tidak pandai membaca." Sampai beberapa kali atau sampai ketiga kalinya beliau menjawab seperti itu dengan jawaban, "Aku tidak pandai membaca."
Maka malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq 1-5. Kemudian di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pengertian selanjutnya tentang bekerja keras. Namun sebelumnya saya meminta maaf karena saya tidak mencantumkan pengertian ini dalam PowerPoint atau dalam PPT. Maka saya akan menjelaskan pengertian menurut saya tentang bekerja keras. Jadi bekerja keras ini menurut saya pengertiannya adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang dengan rajin dan giat untuk mencapai sesuatu yang ia inginkan. Jadi seseorang akan melakukan pekerjaan dengan keras, dengan rajin, dengan giat untuk mencapai sesuatu yang inginkan. Kemudian saya akan menerangkan tentang asbabun nuzul, ayat-ayat yang berkaitan dengan kebaikan dan juga bekerja keras. Yang pertama yakni ada Quran surat Al-Baqarah ayat 148, yakni bahwa bagi tiap-tiap pemeluk suatu agama ada kiblatnya sendiri. Bahkan tiap kiblah pun mempunyai tujuan dan arahnya sendiri, mana yang ia sukai. Namun orang yang beriman, tujuan atau kiblatnya hanya satu, yaitu mendapat ridho Allah. Jadi setiap pemeluk suatu agama, Kristen maupun Buddha atau apapun itu, Islam mempunyai kiblatnya sendiri. Bahkan kiblat setiap agama yang mempunyai kiblat mempunyai tujuan arahnya sendiri yang ia sukai gitu. Namun untuk agama Islam sendiri kiblatnya yakni satu, ke Baitullah atau ke Ka'bah, yaitu untuk mendapat ridho dari Allah atau kiblah tersebut sudah diridhoi oleh Allah. Kedua, di sini ada Quran surat Al-Maidah ayat 48, yakni banyaknya penyelewengan dari ajaran Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dan disembunyikannya atau tidak disampaikannya kebenaran dari ajaran-ajaran Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, dan mereka ganti dengan ajaran yang sesuai dengan hati mereka. Karena alasan itulah surat Al-Maidah ini diturunkan untuk menjelaskan bahwa Al-Quran juga menjelaskan ajaran-ajaran terdahulu yang disembunyikan dan menyempurnakan serta menjaga keasliannya. Jadi sebelum ajaran Nabi Muhammad SAW banyak disembunyikan atau tidak disampaikan kebenarannya. Maka turunlah surat Al-Maidah ayat 48 ini untuk menjelaskan bahwasanya Al-Quran menjelaskan semua ajaran-ajaran yang tidak disampaikan atau disembunyikan ajaran-ajaran terdahulu untuk menjaga keasliannya dan untuk juga menyempurnakan ajaran-ajaran terdahulu. Kemudian yang ketiga ada surat Az-Zumar ayat 39, yakni umat Nabi Muhammad SAW bekerja tanpa mengenal waktu, siang, malam. Mereka juga hanya bekerja untuk memikirkan harta. Karena itu turun ayat ini untuk mengingatkan kepada mereka agar kita bekerja sesuai kemampuan kita, agar kita juga menjaga kesehatan dan juga tidak meninggalkan ibadah. Nah, dengan surat ini kita ketahui bahwasanya surat ini mengingatkan kepada kita agar membagi waktu di mana kita harus beribadah, di mana kita harus bekerja,
dimana kita harus tidur. Maka dari itu turunlah ayat ini untuk mengingatkan kepada kita semua agar tidak terfokus hanya memikirkan harta, tapi kita juga memikirkan tentang kesehatan kita sendiri, tentang ibadah. Yang terakhir, yang keempat, ada Quran surat At-Taubah ayat 105, yakni banyaknya umat yang bertanya kepada bagaimana cara bertaubat dan membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah diperbuat. Maka turunlah ayat ini agar Nabi Muhammad SAW bisa menjelaskan kepada umat-umatnya bagaimana cara bertaubat dan membersihkan diri dari dosa yang telah diperbuat. Dengan turunnya ayat ini, umat-umat mengetahui bagaimana membersihkan dan bertaubat dari dosa-dosa yang telah diperbuat. Juga menjelaskan kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW bagaimana cara bertaubat, cara membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah diperbuat oleh umat-umat Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi kandungan serta tafsiran pada materi yang pertama, yaitu tentang semangat menuntut ilmu serta mengerjakannya. Terdapat di surat At-Taubah ayat 122. Sebelum saya menjelaskan isi kandungan serta tafsiran pada surat At-Taubah ayat 122, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah At-Taubah 122 yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Dwi Rehan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Tafsir surat At-Taubah ayat 122 ini disarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Munir. Ad-Dalak menjelaskan jika perang itu adalah ghazwah dalam kurung Rasulullah ikut dalam peperangan, maka beliau tidak mengizinkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin laki-laki untuk tidak ikut berperang kecuali orang-orang yang berhalangan atau uzur syar'i. Namun apabila Rasulullah mengirim syariah, beliau tidak membolehkan mereka langsung berangkat tanpa seizinnya. Apabila mereka sudah berangkat, lalu turun ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah, maka beliau membacakannya kepada sahabat-sahabat yang tinggal bersamanya. Qatadah juga mengatakan hal senada. Apabila Rasulullah SAW mengirim pasukan, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar pergi berperang, tetapi sebagian mereka harus tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama. Ibnu Katsir menjelaskan mereka yang tidak berangkat berperang itu dimaksudkan agar belajar dari Rasulullah SAW. Ketika pasukan telah kembali, maka mereka yang belajar mengatakan, sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah dan telah kami pelajari. Dari penjelasan tafsir tersebut, kita bisa menyimpulkan isi kandungan surah At-Taubah ayat 122. Yang pertama, ayat ini menunjukkan pentingnya menuntut ilmu. Kedua, harus selalu ada segolongan umat yang menuntut ilmu dalam kurung tafaqquh fiddin, bahkan dalam kondisi perang sekalipun. Ketika perangnya adalah fardu kifayah, maka sebagian orang harus konsentrasi menuntut ilmu. Yang ketiga, setiap kaum, kabilah atau perkampungan wajib ada yang menuntut ilmu
atau tafaqquh fiddin, sehingga perkampungan itu tidak dilanda kebodohan. Yang keempat, di setiap kaum, kabilah atau perkampungan juga harus ada yang berdakwah dan memberikan peringatan. Yang kelima, misi orang yang menuntut ilmu tafaqquh fiddin adalah mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ia tak sekedar belajar untuk dirinya sendiri, tetapi memiliki misi dakwah dan tarbiyah. Ayat selanjutnya yang menjelaskan tentang materi semangat belajar serta mengajarkannya terdapat pada surah Al-Alaq ayat 1-5. Sebelum saya menjelaskan isi kandungan serta tafsirannya, mari kita dengarkan bacaan Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Dwi Raihan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah denganmu menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ia mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq dalam Al-Quran khususnya 1 ayat 1-5 merupakan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menerima wahyu itu saat sedang bertafakur di Gua Hira. Surah ini yang menjadi tonggak perubahan peradaban dunia, yakni pentingnya ilmu pengetahuan. Perubahan dari kehidupan jahiliyah menjadi terang benderang. Perubahan-perubahan itu diawali dengan Iqra', bacalah. Perintah membaca itu harus dimaknai bukan sebatas membaca lembaran-lembaran buku, melainkan juga membaca tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alam semesta. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi kandungan serta tafsiran materi kedua tentang kompetensi berperilaku baik dan bekerja keras. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 148. Sebelum saya menjelaskan isi kandungan serta tafsirannya, mari kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Dwi Raihan. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, fastabiqul khairat. Menghadap ke kiblat Ka'bah bukanlah tujuan, tapi harus dipahami bahwa umat Islam adalah satu. Dan kandungan ayat ini yang dapat kita ambil maknanya adalah hendaknya kita giat bekerja serta berlomba dalam segala berbuat kebaikan, baik sholat, bersedekah, menuntut ilmu, dan amalan-amalan positif yang lain. Kita harus berkompetisi dalam melakukan hal-hal positif. Surah selanjutnya yaitu surah Al-Maidah ayat 48. Mari sama-sama kita dengarkan bacaan surat Al-Maidah ayat 48 yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Dwi Raihan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع
أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Tafsir surah Al-Maidah ayat 48 ini disarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Munir. Harapannya agar ringkas dan mudah dipahami. Kami memaparkannya menjadi beberapa poin, dimulai dari redaksi ayat dan artinya, kemudian diikuti dengan tafsirnya yang merupakan intisari dari tafsir-tafsir tersebut. Selanjutnya yaitu surah Az-Zumar ayat 39. Sebelum saya menjelaskan isi kandungan surat tafsirannya, mari kita dengarkan bacaan surat Az-Zumar ayat 39 yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Dwi Rehan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Artinya, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Raja lain menjelaskan, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaan kalian, kondisi kalian. Sesungguhnya Allah akan bekerja pula sesuai dengan keadaanku, maka kelak kalian akan mengetahuinya. Lalu menurut tafsir Al-Muyassir menjelaskan, wahai kaumku, beramalah di atas kesyirikan yang kalian ridhoi untuk diri kalian. Sesungguhnya aku juga beramal di atas perintah dari Rabbku. Aku berdakwah kepada tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kalian pasti akan mengetahui akhir dari setiap pilihan. Lanjut, menurut tafsir Al-Muhtasar mengatakan, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, yakni sesuai dengan kepercayaan kalian. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, yakni sesuai dengan kepercayaanku. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tajwid dalam surat-surat yang telah dibacakan. Yang pertama dari surat At-Taubah. Wa ma ka ma matobi'i ka matobi'i nal mu'minal alif lam qamariyah mu'minuna matobi'i liyanfiru ihfa awthat ru matobi'i kafah mad lazim mustaqol kalimi falau harflin la matobi'i nafaro minku ifa ab'ad lifir qatim minhum tim idgom biguna minhum izhar halqi hum to izhar syafawi ta'ifatun itu mad wajib mutasil ifatul tul idgham bilaguna liyatafaqahu matabi'i fid alif lam syamsiyah di matabi'i ni waliyunzi itu ifa ausat ru matabi'i qaumahum ihum izhar syafawi iza matabi'i roja'ui itu mad jaiz munfasil
ilaihim la'al him ilai harfin him idhar syafawi, la'allahum idhar syafawi, yahzarun mad arid li sukun. Yang selanjutnya tajwid di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra qalqalah sugro, ra bismi rabbikal ladzi alif lam syamsiyah dzi matabi khalaq, itu qalqalah kubro. Khalaqal alif lam qamariyah insana ihfa awsat sa matabi min alaq min idhar halqi alaq qalqalah kubro. Qalqalah sugro, ra wa rabbukal alif lam qamariyah akram. Terus allazi matabi'i allama bil alif lam qamariyah allama bil qalam, allamal alif lam qamariyah insa ihfa awsat nama matabi'i lam ya idhar syafawi ya'lam. Dan yang selanjutnya tajwid di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Walikulli liu idgham biguna wij qalqalah sugro hatun hu idhar halki huwa muwalli matabi'i ha matabi'i fastabiqul alif lam qamariyah khairat harfin ay harfin nama matabi'i taku matabi'i nu matabi'i ya'ti bikumullah tabkhim jami matabi'i madiwad inna gunna nallah tabkhim ala matabi'i kulli syai' maharfin in qadir in ihfa ab'ad ihfa aqrab ihfa ab'ad qadir mad arid li sukun. Dan yang selanjutnya tajwid Quran surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna wa an ihfa awsat jalna jaiz munfasir ilaika harflin ilaikal alif lam qamariyah kita matabi'i babil haqq alif lam qamariyah haqqi musaddiqal lima idgham bilaguna lima matabi'i bay harfin baina yaday harfin himinal alif lam qamariyah kita matabi'i biwa muhaimina hay harfin minan alai alif minan alai izhar halki alai harfin hifahkum baina ikhfa syafawi bai harfin nahum bima ihfa syafawi bima ang mazaiz mungpasil angzalna ihfa syafawi angzalna ihfa awsat zalallah tafhim wala matabi'i tatabi' ahwa'a mad wajib mutasil hum amma idhar syafawi am gunnah ma matabi'i ja'a mad wajib mutasil kaminal alif lam qamariyah haqqa qalqalah kubra likullin ja ihfa awsat likullin ja'alna matabi'i minkum ihfa ab'ad kum syir idhar syafawi atau idgham biguna wa minha idhar halki ha matabi'i walau sya'allah sya'a mad wajib mutasil Allahu tafkhim la ja'alakum idhar syafawi ummataw idgham gunnah matawa idgham biguna wa matabi'i hidataw wa idgham biguna wala matabi'i killiyab likil idgham bilaguna liyab qalqalah sugro luwakum fi idhar syafawi fi matabi'i mad jaiz mungfasil mad badal ta matabi'i kumpas idhar syafawi
fastabiqul alif lam qamariyah khairat mal arfin rot ilallah tafhim marji'ukum jamkum idhar sapawi jami matabi'i fayu ikhfa awsat fayunabbi'ukum bima bikum bi ikhfa syafawi ma matabi'i kuntum ikhfa aqrab tum fi idhar syafawi fi matabi'i hitakhtalifun mad arid li sukun. Dan selanjutnya Quran surat Az-Zumar ayat 39. Qul ya matabi'i qaumi arflin mi'malu matabi'i ala matabi'i maka matabi'i natikum itu teh izhar safawi in gunnah ni matabi'i matabi'i fasau arflin fata'lamun mad arid li sukun. Selanjutnya tajwid surat At-Taubah ayat 105. Wa kulli a'malu matabi'i fasayarallah tafkhim amalakum wa idhar syafawi wa rasu matabi'i luhu madsilah qasirah wal alif lam qamariyah mu'minun dari disukun wa saturaddu matabi'i na ila matabi'i alami matabi'i limil alif lam qamariyah ghaibi harfin wasyaha matabi'i dati fayunabbi'ukum bi ikhwa syafawi ma matabi'i kuntum ihwa aqrab ta'malun mad arid li sukun. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.